Oke, selamat malam rekan-rekan para pejuang pengetahuan. Bersama dengan kami, para mahasiswa program studi doktoral ilmu manajemen Universitas Airlangga Surabaya. Oke, bersama kami ada Nur Indah Ramayanti, Inayah Ilayah, dan saya sendiri, Antoni Suniarto. Baik, kita akan mendalami topik tentang ethical philosophy, organization, studies, and good suspicion. Baik, dalam topik ini bersama kami kita akan melihat bagaimana filosofi etika dalam konteks organisasi sebagai studi, dan ada kecurigaan baik tentang bagaimana melihat etika itu dari level individu dikaitkan dengan organisasi. Apakah di sana ada persoalan-persoalan yang perlu dikaji lebih jauh, lebih dalam. Baik, untuk poin-poin yang akan kita dalami bersama pada malam hari ini, selanjutnya nanti ada introduction secara singkat, terus definisi-definisi tentang etika dalam perspektif zaman dan juga perspektif para filosof, dan nanti dilanjutkan poin-poin review tentang organization studies untuk mendalami bagaimana studi organisasi itu dilihat dalam perspektif filosofi etika. Dan setelah itu nanti kita akan masuk dalam diskusi dan juga ada poin-poin konklusi dan bagaimana saran ke depannya terkait dengan pengembangan etika dalam organisasi berkaitan dengan level individu, bagaimana baiknya itu. Dan poin paling akhir yaitu eksplorasi pemikiran dari berbagai filosof atau filsuf. Nanti bersama kami kolaborasi 3 orang, ada Mbak Endah, lalu Mbak Inayah, dan saya sendiri. Baik, poin berikutnya akan dilanjutkan disampaikan oleh Mbak Endah. Silakan. Baik, terima kasih Pak Antoni. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan ethical philosophy itu sendiri, mari kita bahas background atau latar belakang dari ethical philosophy. Jadi, sebenarnya sejak zaman kuno, para cendekiawan ini telah berpikir kritis bahwa mereka telah terlibat dalam diskusi yang mendalam mengenai etika. Nah, saat itu individu-individu yang terlibat dalam struktur organisasi yang sangat concern atau peduli terhadap urusan publik, institusi, hukum, peraturan, serta kekuatan dan otoritas. Mereka ini, para cendekiawan ini merasa bahwa politik adalah hal yang harus dibahas dan dipelajari. Sementara saat itu, etika tampaknya terlalu bersifat personal, subjektif, dan relatif atau bahkan kurang kokoh. Contohnya adalah pemikiran mereka dari keraguan-raguan terhadap relevansi dari etika ini sendiri. Kita bisa melihat dari beberapa tanggapan, salah satunya yang diberikan oleh Thompson, Smith, and Eckert di tahun 2000. Mereka melakukan ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Parker untuk menggunakan etika sebagai fondasi untuk memulai proses rekonsiliasi antara para pemikir teori Marxis dan post-strukturalis di Inggris pada akhir tahun 1990-an. Baik, dilanjut Pak. Nah, pandangan ini sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh Smith dan Eckert ya. Dan usaha ini sendiri sudah pernah dilakukan oleh Parker di tahun 1999 mengenai penggunaan etika sebagai pondasi untuk memulai proses rekonsiliasi antara para pemikir. Jadi di sini digunakan teori Marxis dan poststrukturalis di Inggris pada akhir tahun 1990-an. Nah, ini berupa kritik terhadap kesesuaian dan keefektifan pendekatan tersebut. Mereka mungkin saja meragukan relevansi atau kemampuan etika untuk menjadi dasar yang kuat dalam memfasilitasi rekonsiliasi di antara dua aliran pemikiran yang mendasarinya. Nah, kritik ini rekan-rekan mungkin juga termasuk keraguan-raguan, yaitu apakah etika ini memiliki kerangka yang cukup kuat dan objektif
untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan konseptual ya yang eh, yang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan khususnya di antara teori Marxis dan poststrukturalis. Mereka juga sering menanyakan apakah perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar dan kompleks ini antara kedua aliran pemikiran tersebut bisa diselesaikan dengan etika sehingga ada sebuah rasa skeptisisme terhadap kemampuan etika ini sendiri sebagai instrumen untuk memperbaiki perpecahan intelektual yang mendalam di antara para pemikir. Lanjut, Pak. Ya, sehingga sebelum kita masuk ke definisi itu sendiri, pandangan ini sendiri akhirnya dimiliki oleh Smith dan Accord, yaitu mereka berpikir bahwa bagaimana ontologi dan epistemologi mengkondisikan konstruksi pengetahuan yang menjadi subjek perhatian pada pakar organisasi sejak lama. Mungkin kita bisa back slide dulu, Pak. Pak Tony, mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada sedikit penjelasan yang diungkapkan oleh Ezemel dan Wilmot di tahun 2014 ya, ini baru-baru saja, bahwa sebenarnya menurut mereka ontologi dan epistemologi ini adalah dua dimensi penting dalam filsafat yang mempengaruhi bagaimana pengetahuan dikonstruksi dan dipahami dalam konteks organisasi. Terkait dengan pembahasan ontologi dan epistemologi akan silakan teman-teman saksikan di video sebelumnya. Sedangkan ontologi ini berkaitan dengan sifat realitas atau eksistensi yang mencakup pertanyaan tentang apa yang ada dan bagaimana hal itu ada. Dalam konteks organisasi, ontologi ini mengarah pada cara pandang tentang apa yang dianggap sebagai entitas atau fenomena yang relevan serta signifikan dalam studi organisasi. Contohnya, pendekatan ontologis mungkin bisa bersifat realis, menganggap bahwa entitas dan fenomena organisasi memiliki eksistensi independen dari pengamat atau konstruktivis. Mereka mencoba menekankan bahwa realitas organisasi dibentuk oleh interpretasi dan konstruksi sosial. Sementara itu, epistemologi ini sendiri berkaitan dengan sumber, sifat, batasan pengetahuan, dan hal ini menurut kami berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, serta proses dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Kalau kita coba dalam konteks organisasi, epistemologi ini sendiri mempengaruhi pendekatan terhadap pengumpulan data, analisis, serta interpretasi fenomena dalam suatu organisasi. Pendekatan epistemologis juga mungkin bisa bersifat positivis. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, menekankan pada pengetahuan yang objektif, teruji, dapat diukur, dan lain sebagainya. Sehingga Ezamel dan Wilmot ini mencoba menyoroti pentingnya memahami implikasi ontologi dan epistemologi dalam konstruksi pengetahuan organisasi. Ya, karena hal ini merupakan cara pandang terhadap realitas dan sumber pengetahuan akan mempengaruhi perspektif kita, bagaimana metode berpikir kita, serta interpretasi dalam penelitian, dalam praktik-praktik organisasi, ya dengan tentu saja mempertimbangkan ontologi dan epistemologi secara kritis. Nah, sehingga kita akan coba masuk ke di sini dikatakan ya bahwa fakta bahwa organisasi melakukan penelitian dalam bidang-bidang terkait yang menjadikan etika sebagai topik utama penelitian mereka. Di sini kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya contohnya apa saja penelitian yang mungkin agak sulit untuk diukur dalam bidang etika ya. Ini misalnya khususnya dalam studi ilmu manajemen sendiri ya, di konsentrasi saya MSDM, saya mengambil studi tentang budaya organisasi. Nah, ini melibatkan konsep-konsep seperti nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang sulit diukur secara langsung. Walaupun saat ini penelitian tentang budaya organisasi sudah sangat banyak ya, rekan-rekan. Namun sebenarnya ketika kita melakukan survei budaya, kita mencoba menginterpretasi, kita mencoba menganalisis data
Ini seringkali terjadi kompleksitas. Kenapa? Karena terkadang ini tergantung pada persepsi dari individunya. Sama ketika kita mencoba meneliti kepemimpinan karismatik. Nah, ketika kita melakukan penelitian ini juga bisa terjadi bias atau subjektivitas dari si responden gitu ya. Sehingga inilah menyebabkan kecurigaan-kecurigaan nih terhadap peran etika sendiri dalam penelitian organisasi. Karena kenyataannya organisasi ini sendiri cenderung lebih tertarik pada penelitian yang dapat memberikan hasil langsung ya atau memberikan kontribusi terukur terhadap tujuan mereka. Contohnya seperti penelitian untuk meningkatkan efisiensi atau keuntungan. Sementara itu, etika sering dianggap sebagai sesuatu yang subjektif, kompleks, dan sulit diukur dan dikuantifikasi. Nah, namun penting untuk diingat rekan-rekan, bahwa etika ini sendiri punya peran yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan organisasi. Ketika kita mencoba mengabaikan etika, resiko akan muncul. Contohnya, saat ini marak terjadi ya pelanggaran kode etik, penyalahgunaan kekuasaan, atau dampak negatif terhadap stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun jarang menjadi fokus utama dalam penelitian kita, penting bagi organisasi untuk memperhatikan dan mempertimbangkan implikasi etika dalam semua kegiatan dan keputusan yang akan kita ambil. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memperdalam apa sih definisi dari etika itu sendiri. Slide selanjutnya. Baik, di sini ada definisi dari Smith and Accords ya. Dikatakan bahwa etika ini melibatkan penyelesaian perselisihan semata-mata berdasarkan preferensi nilai yang berbeda. Maksudnya apa? Ini artinya penyelesaian konflik semata-mata berdasarkan preferensi nilai yang berbeda. Ini mengacu pada gagasan bahwa dalam suatu situasi ya teman-teman, di mana ada perbedaan nilai, prinsip hidup, maka penyelesaian sepenuhnya bergantung pada pilihan dari individu itu sendiri atau kelompok masing-masing ya, atau yang terkait. Ini berarti bahwa dalam situasi seperti itu tidak ada norma moral atau standar universal nih, standarisasi harus memilih atau memutuskan apa yang bisa digunakan untuk menentukan ini benar dan ini adalah salah. Sehingga setiap individu atau kelompok memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka anggap benar sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai yang mereka anut. Nah, definisi kedua ini dari Ezamel and Wilmot di tahun 2014, di sini dikatakan bahwa pertimbangan etis itu seringkali tidak mendapat perhatian yang sama. Ya, kajian organisasi sering memunculkan rasa keraguan terhadap etika ketika berinteraksi dengan bidang terkait yang mengutamakan etika. Nah, pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian organisasi, pertimbangan etis seringkali tidak diberikan perhatian yang sama, seperti bidang terkait yang secara khusus menekankan pada etika. Bisa jadi ini disebabkan oleh fokus yang lebih besar ya pada aspek-aspek lain dari penelitian organisasi. Contohnya, mungkin kita terlalu concern atau berfokus pada bagaimana kita menaikkan atau meneliti terkait strategi bisnis, struktur organisasi yang efektif efisien misalnya, atau kinerja keuangan. Nah, ini seringkali dianggap lebih berimplikasi secara langsung dengan tujuan bisnis atau akademis yang ingin dicapai pada organisasi kita atau perusahaan kita. Selain itu, penelitian organisasi mungkin saja keputusan bisnis ini sendiri diambil untuk mencapai keuntungan atau profit oriented ya dibandingkan dengan mengutamakan atau memprioritaskan prinsip-prinsip etis itu sendiri. Selanjutnya definisi terkait dengan filsafat, yaitu moral berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Ya, ini merupakan tentu saja kita sama-sama tahu rekan-rekan bahwa etika ini adalah salah satu cabang dari filsafat ya, yang membahas terkait prinsip-prinsip moral secara abstrak. Sementara moralitas merujuk pada perilaku sehari-hari dan nilai-nilai kemasyarakatan. Moralitas terkait erat dengan norma-norma sosial. Sementara etika ini sendiri
mencakup aplikasi praktis dalam konteks yang tentu saja lebih luas. Seperti contohnya dalam kebijakan publik atau praktik-praktik bisnis. Sehingga di sini dikatakan banyak hal telah mengalami perubahan ya, sama seperti filsafat dan teori politik. Nah, pernyataan dari Ray Bliss di tahun 2009 ini menunjukkan bahwa adanya perhatian kembali pada subjek dan etika manusia yang otonom dalam sastra, seperti halnya dalam filsafat dan teori politik. Tentu saja kita kembali ke awal tadi, konsep manusia universal dan subjek manusia ini adalah seseorang independen, ya, setelah dikritik terjadi penolakan terhadap nilai-nilai etika, namun akhirnya di tahun 2009 ada statement dari Wright and Bliss ini kembali berpendapat bahwa etika ini ternyata penting. Ya, ini menunjukkan bahwa perspektif tentang etika dan subjek manusia telah berubah, walaupun terjadi penolakan di awal. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang kompleksitas etika dan subjek manusia dapat ditemukan dalam karya sastra atau penelitian-penelitian yang kontemporer ya. Ini mencakup tentang kondisi manusia yang lebih khusus dan konseptual. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tinjauan keterlibatan studi organisasi dengan filsafat etika pada slide selanjutnya. Ya, etis seperti halnya organisasi lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di awal organisasi dianggap meremehkan ya, atau mengesampingkan etika dengan mengambil keputusan etis dan otonom. Tinjauan ini menurut kami melibatkan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan organisasi. Organisasi tentu saja sering dihadapkan pada situasi-situasi yang melibatkan konflik antar berbagai kepentingan atau ada konflik interest baik secara internal maupun eksternal. Nah, dalam konteks ini kami mempertimbangkan etika menjadi sesuatu yang sangat penting atau esensial dalam menentukan tindakan atau untuk mengambil keputusan. Sehingga di sini dikatakan bahwa tidak semua pakar organisasi menggunakan argumen dari Weber untuk memandang bahwa organisasi modern secara inheren merasionalisasi etika. Namun konsep ini merupakan suatu tema atau isu yang saat ini sangat penting ya di kalangan pakar organisasi, bahkan kita di kalangan akademisi. Nah, di sini ada statement ethics is suspicious. Yang pertama kecurigaan ya bahwa etika adalah hal lain dalam organisasi. Kenapa hal ini bisa muncul? Ini mengacu pada pandangan bahwa etika dianggap sesuatu yang terpisah dari kegiatan dan keputusan organisasi. Jadi ketika seseorang dalam suatu organisasi mengambil suatu keputusan, ya itu tidak harus mempertimbangkan etika. Ya etika, keputusan organisasi adalah keputusan secara terpisah. Nah, ketika kita mencoba melihat dalam konteks ini, etika dianggap sebagai hal yang tidak terlalu relevan atau penting ketika dalam aktivitas sehari-hari dalam suatu organisasi, kita mengambil keputusan dan dianggap tidak memiliki dampak yang signifikan atau langsung terhadap kinerja atau tujuan bisnis. Sehingga di sini pentingnya budaya organisasi tidak terlalu nampak. Yang kedua, kecurigaan bahwa etika berbeda dengan otonomi. Ini menunjukkan keraguan terhadap gagasan bahwa individu memiliki otonom atau kebebasan untuk membuat keputusan secara independen. Ya, ini adalah pandangan bahwa keputusan etis dibatasi oleh aturan, norma, sekali lagi tekanan dari organisasi itu sendiri. Sehingga individu yang tidak memiliki kontrol penuh atas tindakan mereka tentu saja tidak bisa merealisasikan ini, bahwa ada suatu otonomi di situ. Dan yang terakhir, kecurigaan bahwa etika berbeda dengan kebaikan. Ini mungkin berkaitan dengan etika mungkin dianggap sebagai sekedar kumpulan aturan saja, ya, atau sebuah regulasi-regulasi, prinsip-prinsip moral yang mungkin tidak selalu berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kebaikan atau kesejahteraan secara umum. Sehingga pandangan ini mungkin akan menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pentingnya nilai-nilai etis dalam menciptakan lingkungan organisasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Antonius. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Endah untuk melanjutkan poin kecurigaan-kecurigaan etika dikaitkan dengan organisasi, etika dikaitkan dengan otonomi individu, maka individu itu punya otoritas bebas atas hidupnya untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, dan dikaitkan dengan kecurigaan etika itu benar enggak ya? Itu berkaitan dengan kebaikan. Apakah etika itu pasti baik? Baik, untuk memperjelas kecurigaan kita terkait dengan etika, terkait dengan 3 poin tadi, mari kita dalami lebih jauh. Baik, menambahkan poin yang sudah disampaikan uh, Endah tadi, bahwa terkait dengan etika itu kaitan dengan organisasi, ya kan? Jadi merujuk pada tulisannya Weber tentang ini The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Nah, itu dicurigai ya bahwa etika itu sebenarnya dipahami oleh organisasi ketika otoritas organisasi itu membuat apa namanya menentukan aturan, regulasi, maka individu itu nilai-nilai individu itu dikorbankan untuk kepentingan organisasi. Jadi organisasi ini menjadi sangat powerful untuk menentukan anggotanya atau individu-individu yang tergabung dalam organisasi itu untuk ya ibaratnya kepentingan individu dikorbankan untuk kepentingan organisasi. Makanya poin pentingnya yang harus diwaspadai ini rekan-rekan bahwa ini potensi munculnya apa namanya keburukan bisa terjadi bahwa akan tercipta organisasi yang tampaknya itu tidak manusiawi. Karena apa? Tadi nilai-nilai individu, kebaikan-kebaikan individu itu akan tergerus oleh kepentingan organisasi. Ya kan? Dengan demikian menjadi persoalan. Jadi persoalan bahwa etika sebagai sesuatu yang dianggap lain dari organisasi. Itu poin tambahan. Baik, kita lanjutkan poin kedua, bahwa etika itu bisa dilihat berbeda dalam kaitannya dengan otonomi individu atau kebebasan individu. Ada 2 pemikir besar yang mencoba melihat etika itu sebenarnya berkaitan dengan individunya atau berkaitan dengan organisasi. 2 pemikir besar itu yaitu filsuf Weber dan yang kedua yaitu Levinas. Weber berpendapat bahwa etika itu sebenarnya berangkat dari penalaran kok. Bahwa seorang individu itu memiliki penalaran untuk menentukan mau mana yang baik, mau mana yang buruk. Jadi punya otoritas sebenarnya. Menurut Weber ya, individu itu punya otoritas untuk menentukan soal baik buruknya sesuatu. Maka etika itu bisa diasumsikan sebagai kebaikan dari penalaran seorang individu. Nah, ini sangat kecenderungannya menjadi sangat subjektif bahwa kebaikan, ukuran kebaikan dari individu tertentu bisa jadi berbeda dari individu yang lain. Kenapa demikian? Banyak sekali faktor yang menyebabkan, bisa jadi karena latar belakang individu itu, karena lingkungan, karena pendidikan, karena strata sosial, banyak hal. Itu dari sisi Weber. Berbeda halnya dari pemikiran Levinas. Etika itu bukan berangkat dari diri individu atau penalaran diri individu itu. Jadi individu tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana yang baik dan buruk, ya kan? Kalau begitu, etika itu kaitannya dengan apa? Etika itu bersinggungan dengan realitas yang lain. Realitas yang lain itu siapa? Nah, realitas di mana individu itu tergabung dalam suatu organisasi. Jadi nilai-nilai yang ditetapkan organisasi itu menjadi acuan yang harus diikuti suka nggak suka oleh individu. Begitu. Harus diikuti. Jadi etika itu menjadi bentuk apa? Ya bentuk tanggung jawab individu bagi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh suatu organisasi. Ya terlihat bagus ya, terlihat bagus. Tetapi ya ada nggak bagusnya. Ada nggak bagusnya seperti saya sampaikan tadi bahwa
individu itu akan ya dikondisikan suka nggak suka, ya harus mengikuti apa yang diperjuangkan, nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Dengan demikian, otonomi itu terletak di mana? Mau mengikuti Weber atau mengikuti Levinas, begitu kan? Nah, ini menjadi pengayaan cakrawala berpikir yang bagus ketika suatu organisasi mau mengembangkan values, nilai-nilai. Ya, satu sisi itu jangan sampai mengorbankan nilai-nilai yang dimiliki oleh individu, gitu kan? Jalan tengahnya seperti itu, bahwa organisasi punya kepentingan besar untuk kemajuan organisasinya atau perusahaannya, tetapi tetap juga mewadai, memfasilitasi nilai-nilai dari yang dimiliki oleh anggota organisasi atau individu atau karyawan yang tergabung dalam suatu perusahaan. Jalan tengahnya seperti itu. Baik, itu poin kedua. Poin ketiga, kita masuk ke sini. Bahwa etika itu ya bisa dianggap baik. Apakah etika itu sama dengan kebaikan? Gitu kan? Ada beberapa filsuf yang mau mengangkat tentang topik ini. Katakanlah ada Karl Marx, ada Michael Foucault, ada Friedrich Nietzsche, gitu kan. Apakah etika itu sama halnya sebagai nilai-nilai yang baik? Dalam pemahaman umum harusnya demikian, ya kan? Bahwa etika itu dalam etika terkandung nilai-nilai moralitas yang wajar diterima oleh kebanyakan orang dan nggak perlu dipertanyakan lagi karena itu sudah baik, begitu. Pandangan umum begitu, pandangan masyarakat. Tetapi ini jangan salah, si Karl Marx atau Michael Foucault atau Friedrich Nietzsche tidak demikian. Bahwa bagi mereka pemahaman masyarakat secara umum terkait dengan etika, yaitu sebagai nilai-nilai moralitas yang wajar, yang nggak perlu dipertanyakan lagi terkait kebenaran itu atau nilai-nilai itu bagi pemikir-pemikir ini tidak seperti itu, gitu kan. Bahwa menurut Karl Marx, katakanlah, juga Foucault atau Friedrich Nietzsche, penting bahwa etika, moralitas, nilai-nilai itu perlu dikritisi. Apa artinya dikritisi? Ya ditanya, jangan percaya 100%. Jangan diterima apa adanya. Perlu dikritisi. Kenapa demikian? Bahwa asumsinya demikian, rekan-rekan. Bahwa etika itu sebenarnya kan menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan untuk, oh ini loh kebaikan harus dilakukan, oh ini keburukan jangan dilakukan. Di samping itu, bagi anggota organisasi, ini memiliki tuntutan, memiliki kewajiban, tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dianggap benar atau baik atau nilai-nilai yang diusung oleh suatu organisasi. Pertanyaannya ini untuk mengkritisi. Jangan-jangan di balik nilai-nilai atau moralitas yang dianggap baik, benar oleh suatu organisasi itu ada apa? Ada pelanggaran moral, ada kejahatan-kejahatan, ada penindasan, ada bentuk-bentuk ketidakadilan. Jangan-jangan demikian. Pertanyaan jangan-jangan demikian ini perlu dibuktikan. Makanya Nietzsche dalam bukunya On the Genealogy of Morality mau mengupas itu, bahwa dalam moralitas yang katakanlah disepakati atau diterima dalam suatu masyarakat itu jangan diterima apa adanya, perlu dikritisi. Ya, contohnya misalnya suatu organisasi, dia punya nilai-nilai tentang misalnya tanggung jawab, totalitas, pelayanan, nah, dan anggotanya ya pasti punya kewajiban untuk mewujudkan nilai-nilai organisasi ini, ya kan? Katakanlah bekerja dengan penuh pelayanan, gitu. Katakanlah bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan penuh tanggung jawab loyalitas. Pertanyaannya, ketika seorang anggota individu atau anggota-anggota individu dalam suatu organisasi, individu dalam organisasi ini, katakanlah di satu sisi dia punya tanggung jawab untuk mewujudkan taat pada nilai-nilai organisasi. Bagaimana kalau mereka
mereka katakanlah mengalami penindasan atau mengalami ketidakadilan, apakah tetap akan melayani atau bekerja dengan pelayanan yang sepenuh hati, ataukah bertanggung jawab dengan segenap hati, ataukah tetap loyal di sana? Nah, demikian. Makanya harus kritis. Jangan sampai nilai-nilai organisasi itu yang terlihat bagus, tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan nilai-nilai ini, individu anggota organisasi hanya diam saja karena taat pada nilai-nilai organisasi itu. Nah, itu maksud. Makanya keraguan-keraguan yang muncul atas ini ya pemahaman etika dikaitkan dengan organisasi, dikaitkan dengan apa namanya otoritas atau otonomi individu, dikaitkan dengan kebaikan, itu perlu dilihat secara kritis, perlu dicermati secara baik-baik bahwa seorang individu satu sisi dia punya perspektif baik karena memang dia dibentuk dalam budaya yang baik, tetapi di sisi lain ketika seorang individu bergabung dalam organisasi, dia pun belajar untuk melihat kebaikan organisasi ini. Di satu sisi jangan sampai individu dikorbankan demi organisasi, sebaliknya jangan sampai nilai-nilai organisasi dikorbankan demi kepentingan individu. Makanya ada uh, keterhubungan yang sangat erat antara level individu dan level organisasi dalam perspektif filsafat moral. Selanjutnya nih kita nanti akan masuk dalam poin kesimpulan dan poin-poin diskursus tentang ini etika yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami, Saudari Inayah. Baik, silakan Mbak Inayah melanjutkan poin Baik, berikutnya. baik, terima kasih Bapak Antonius dan juga Ibu Endah. Uh, dalam hal ini menjadi sangat concern banget ya, dan juga berdasarkan pemaparan dari Ibu Endah dan Pak Tony terkait bagaimana kompleksitas dan keberagaman terkait studi organisasi yang coba kita benturkan dengan filsafat etika. Dari penjelasan Pak Tony sudah banyak sekali contoh-contoh kasusnya. Dalam tanda kutip katanya Pak Tony tadi, jangan-jangan ada sesuatu di balik kecurigaan kita atau skeptisme kita terhadap studi organisasi, kenapa kok kita dilibatkan dalam etika filsafat di sini. Nah, sedikit menambahkan mungkin ya yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Mbak Enda dan juga Pak Tony di sini. Dari yang saya baca di book chapternya Edward di sini, ada beberapa alasan mengapa studi organisasi di sini melibatkan yang namanya filsafat etika, melainkan karena di sini ada skeptisme atau kecurigaan. Salah satunya di sini adanya skandal korporasi. Seperti yang kita tahu, sejarah bisnis dan manajemen ini penuh dengan dalam tanda kutip skandal korporasi yang melibatkan salah satu contohnya perilaku tidak etis seperti yang tadi diulang-ulang terus sama Pak Tony ya. Misalnya adanya penipuan, penyelewengan dana, ataupun pelanggaran hak asasi manusia misalnya di dalam praktiknya. Nah, skandal-skandal semacam ini mendorong bagaimana kebutuhan penelitian dan juga kajian terkait etika bisnis yang perlu ditekankan dalam studi organisasi. Nah, selain itu juga terkait tanggapan terhadap krisis. Krisis di sini yang dimaksud misalnya dalam krisis ekonomi dan lingkungan, atau juga terhadap krisis keuangan global. Nah, ini akhirnya meningkatkan kesadaran akan konsekuensi etika dari praktik bisnis dan mendorong studi organisasi untuk lebih memperhatikan aspek-aspek etika dan juga dampak sosial terhadap keputusan bisnis yang dijalankan suatu organisasi. Nah, yang ketiga di sini adanya peningkatan kesadaran masyarakat. Karena saat ini di mana informasi dan kebebasan kita berbicara melalui misalnya media sosial dan juga media yang lain, akhirnya ini dapat memperkuat adanya permintaan terkait akuntabilitas dan transparansi dari praktik bisnis yang dijalankan oleh sebuah organisasi.
di mana masyarakat sudah mulai sadar nih akan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, sikap-sikap kritis seperti ini yang ada dalam praktik organisasi sebenarnya dapat meningkatkan potensi keterlibatan produktif melalui filsafat etika di sini. Dan sikap kritis ini akan membuka dialog baru yang lebih mendalam terkait bagaimana melakukan refleksi yang lebih kaya lagi terkait nilai-nilai etika, sehingga menjadi dasar atau fondasi dari keputusan yang diambil organisasi ataupun tindakan yang diambil organisasi ini, sehingga dapat memperkaya adanya pemahaman kita terkait bagaimana etika dalam konteks organisasi. Selanjutnya di sini berdasarkan kritik yang dipengaruhi oleh Weberian terhadap rasionalitas instrumen organisasi, di sini ada 3 aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada proses rasionalisasi dan birokratisasi dalam organisasi. Ini seringkali menghasilkan standarisasi, rutinitas, dan peningkatan kontrol. Artinya dalam hal ini dapat mengurangi yang namanya kebebasan individu dalam mengambil keputusan misalnya, ataupun bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis pribadi mereka. Yang kedua, di sini terkait proses rasionalisasi dalam organisasi modern, seringkali didasarkan pada logika efisiensi dan profitabilitas yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai etis individu tersebut. Nah, dalam hal ini kita sebut dengan yang namanya konflik nilai. Seperti halnya adanya pertentangan individu antar individu ataupun juga adanya misalnya terkait dengan keadilan yang ditekankan di dalamnya ataupun kebebasan dalam berpendapat misalnya. Hal ini tentunya menjadi sebuah dapat menyebabkan sebuah konflik juga antara tuntutan organisasi dan juga prinsip-prinsip moral dari individu tersebut. Dan yang ketiga di sini adanya tekanan untuk mematuhi aturan dan prosedur yang terkait dengan proses rasionalisasi sehingga dapat menyebabkan individu tersebut dapat mengabaikan pertimbangan etis atau moralitas yang lebih luas. Nah, hal ini bisa saja terjadi ketika misalnya mereka atau dalam tanda kutip karyawan yang ada di suatu organisasi atau anggota yang ada di suatu organisasi ini mungkin saja dia mengikuti perintah atau kebijakan dari organisasi, meskipun dalam tanda kutip di sini bertentangan misalnya dengan nilai-nilai pribadi mereka. Ini menurut kritik yang dipengaruhi oleh Weberian. Sehingga dalam hal ini bisa kami sampaikan bahwa etika tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mempertimbangkan kebaikan saja, tetapi juga untuk menghadapi dan menantang dalam tanda kutip di sini keburukan dalam praktik dan juga perilaku organisasi. Lanjut, Pak. Baik. Di sini mengenai eksplorasi dan pemikiran dari berbagai filsuf dan aliran filosofi. Nah, mengeksplorasi pemikiran dari berbagai filsuf dan juga aliran filosofi ini dapat membantu para cendekiawan maupun pakar organisasi dalam mengatasi yang namanya tantangan etika yang dihadapi di bidang mereka masing-masing. Selain itu, hal ini dapat memberikan fondasi yang lebih kuat lagi bagaimana mengembangkan kebijakan, praktik, dan juga budaya organisasi yang lebih etis dan sustainable. Oleh karena itu, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan mempelajari tulisan-tulisan para ahli etika barat, seperti halnya di sini adalah Santo Agustinus. Nah, hal ini dapat memberikan refleksivitas kritis terhadap konstruksi historis dari konsep yang dibangun oleh salah satunya di sini Agustinus. Kalau Santo Agustinus di sini beliau ya ada aspek jiwa, lalu rasa bersalah, hati nurani, dan juga kritik diri. Selain itu juga Agustinus di sini membahas secara mendalam tentang subjektivitas manusia dan hubungannya dengan moralitas. Nah, selain mempelajari hal tersebut,
kita juga bisa meninjau loh terkait pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh lain. Seperti di sini ada Joloki, J.S. Mills, terus ada Friedman, dan lain sebagainya. Tentunya dalam hal ini tidak keluar dari konteks studi organisasi. Nah, dengan kita meninjau ulang atau yang namanya menginterogasi dari pemikiran-pemikiran para tokoh, kita akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana ideologi liberalisme misalnya ataupun neoliberalisme dalam mempengaruhi praktik organisasi dan tentunya melihat dampak terhadap masyarakat ya secara luas. Nah, hal ini dapat membantu kita dalam membentuk diskusi yang lebih dalam lagi, tinjauan yang lebih dalam terkait kebijakan yang lebih kritis dan sustainable dalam konteks ekonomi dan juga studi organisasi. Dan yang ketiga, yang terakhir di sini, kita bisa mengeksplorasi karya Kant lebih lanjut dalam konteks studi organisasi. Kenapa kok di sini filsufnya memilih Kant ya? Berdasarkan dari Pak Edward di sini ya, di dalam book chapternya, ternyata karya-karya filsuf seperti Kant ini kurang dieksplorasi dalam studi organisasi, meskipun ternyata kontribusinya sangat signifikan terhadap etika. Dan juga beliau menawarkan potensi bagaimana menjembatani kesenjangan antara berbagai bidang keilmuan. Dan mungkin ini juga terkait kenapa karya-karyanya tidak begitu diperhatikan karena lebih berfokus pada filsafat epistemologi terkait juga metafisika kalau di book chapter ini ya, sehingga konsep Kant ini agak sedikit berbeda. Namun ternyata ini perlu tinjauan ulang terhadap eksplorasi ulang maksudnya terhadap karya Kant di sini dengan dasar bahwa konsep Kant di sini juga terkait dengan kehendak bagaimana seorang individu ya dapat bertindak bebas secara moral, memberikan landasan untuk memahami bagaimana menciptakan keputusan yang etis dan juga bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kan juga menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya kan terkadang ada ya yang kayak dalam suatu organisasi di mana karyawannya itu tidak dimanusiakan, artinya tidak memanusiakan yang tidak seperti memanusiakan gitu ya. Tidak seperti memanusiakan manusia gitu. Nah, hal ini dari tinjauan konsepnya kan, kalau kita mengacu pada tinjauan konsepnya kan ataupun pemikiran kan di sini dapat membantu organisasi bagaimana sih membangun budaya yang lebih menghargai akan martabat, keadilan bagi semua anggota organisasinya. Nah, oleh karena itu, meskipun kontribusi oleh kan di sini terhadap suatu organisasi mungkin belum banyak diteliti secara mendalam, mungkin dari eksplorasi pemikirannya kan ini kita bisa meninjau ulang ya aspek konsep-konsep yang dibangun oleh Kant tersebut terkait analisis etis dalam organisasi di sini sehingga dapat memperluas cakupan kita terkait pemahaman studi oleh eksplorasi studi oleh Kant ini dari karyanya Kant ini. Sehingga hal ini juga dapat memperluas cakupan kita dalam melibatkan berbagai filsuf-filsuf terkait tinjauan filsafat etika. Tentunya studi berfokus pada studi organisasi. Sehingga dalam hal ini kita dapat memperoleh kembali bagian penting dari intelektual dalam membuka dialog baru, dialog yang lebih tajam, yang lebih lebar lagi untuk penelitian ke depannya yang melibatkan tentunya etika dan filosofis. Baik, demikian rekan-rekan apa yang kami sampaikan topik tentang ethics dalam konteks organisasi, dalam konteks otoritas individu, dalam konteks kebaikan. Akhir kata, terima kasih. Semoga segala sesuatu yang kami sampaikan memberikan manfaat kebaikan. Salam kebaikan.